Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul alim. Alhamdulillah, kita sampaikan pada Allah. Pada siang hari kini kita bisa hadir di musala yang kita cintai nangko menyahuti panggilan Allah salat zuhur secara berjamaah. Hidup di dunia bagaikan orang yang sedang berdagang. Samu jo orang manggaleh, maitong labo dan rugi. Mengumpulkan labo sebanyak-banyaknya, menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan kerugian kepada kita masing-masing. Begitulah hidup awak. Dan kalau tidak kita isi dengan yang elok-elok, maka nanti kita wajib membayar, menebus, apalagi sampai tagadai ke Allah. Maka setiap orang, kata Allah, tagadai berdasarkan anan nyokarajokan di dunia. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Maka tentu kewajiban awak mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Sekali semua duit kita bercita-cita pergi ibadah haji misalkan. Karena bunyal Islamu ala khamsin. Islam tagak dia ada 5 tonggaknya kan. Nah, salah satunya adalah haji ke Baitullah. Kita berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan 2,5% dari perdagangan kita. Hasil perdagangan kita. Usaha harta yang kita miliki, baik yang modalnya dan hasil dari usaha itu. Karena kita yakin bahwa sadonan kita infakkan akan kembali kawat, dan seganunan kita infakkan kan diganti di Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Asenan kalian infakkan pasti diganti di Allah. Pokoknya benar awak samu jo manggalih kan. Di ketika awak memberi itu sama dengan awak sedang menjual sesuatu ke Allah. Dan Allah pastikan kawak ketika awak memberi, fahuwa yukhlifu, diganti di Allah. Lebih lanjut datang bulan Ramadan, kita tambah lagi bekal awak. Karena datangnya Ramadan sekali setahun, itu dalam rangka menata kehidupan awak lebih baik. Jangan sampai kita kalah dengan keinginan dan hawa awak selama hidup. Karena ada orang, kata Al-Quran, yang menjadikan nafsu jadi tuhannya. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tak perhatikan, tak lihat? Ada orang yang menjadikan nafsu menjadi ilahnya, menjadi tuhannya. Maka datang bulan Ramadan itu kita kendalikan. Ketika kita jalankan ibadah puasa, kita beribadah dalam bulan Ramadan, endingnya, ujungnya awak akan jadi orang bertakwa. Itu nilai dia Allah sama juga berdagang. Di ketika kita bali anan dijual di Allah, maka nyobali pula nyobari balasan kawat. Yang syariat yang mewajibkan kawat nyoberikan balasan sebagai bentuk nilai dari jual apa yang wak jual itu yang dibeli. Maka di akhir surat puasa yang sering kita dengarkan,
la'allakum tattaqun. Maka benar bahwa kita adalah orang sedang berdagang. Yang namanya manggalih itu ujungnya labo dan rugi kan. Kalau awak balabo, maka pasti orang balabo itu bahagia, senang, tersenyumnya. Dan orang yang balabo itu digambarkan dengan sesuatu yang indah-indah. Ada orang balabo menangis. Begini gadang na labo tahun kini. Menangisnya de gadang labo itu abnormal orang. Pasti inyo basana ngati kan. Karena lambang bahagianya tuh nyopai rawun ke Eropa bagaikan. Nyopai ke Singapura bagaikan. Kenapa melambangkan nyundang anak bangsa orang-orang miskin bagai? Untuk apa? Itu lambang dari ayamnya dapatkan itu. Kalau awak berdagang dan balabo, maka nanti di akhirnya digambarkan dengan sesuatu yang disenangi oleh fitrah manusia. Apakah itu taman yang indah? Wabashiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Secara fitrah tidak ada orang yang tidak senang dengan taman bunga kan. Jadi pasaman itu dibuat orang anak ditanam orang hanya dan ditanamnya macam-macam bunga saja. Cik buki tanamnya bunga merah sebunganya, kuning saja, hijau, coklat saja. Begitu cuman itu nanti lek orang kasinan banyak orang piraun ke situ. Kenapa secara fitrah orang senang dengan jannah? Jannah itu wak maknai dengan surga. Mana asalnya? Maknanya adalah taman kan? Karena secara fitrah tak ada orang yang tak senang dengan itu. Maka contohnya kepada ibu-ibu orang pagi malam minggu, Jumat malam lah berangkat orang puncak Bogor kan. Maka orang malik nan indah-indah. Anak dah ada kan. Andai kan ada lah orang kayu awak dibuatnya misalkan di puncak Gunung Singgalang tuh tapi pakai jalan gagah katanya. Wadah investor dibuatnya gagah ke puncak gunung. Yakin awak saya yakinnya. Kamari lah orang banyak-banyak tuh. Kenapa secara fitrah orang senang itu? Orang senang dengan itu. Maka bersyukurlah awak kepada ibu-ibu, awak berpotensi bisa mendapatkan taman. Sebenarnya orang yang rugi galihnya, puasa tidak dijalankan. Tiba hari ke puasa, mahnya kambuh selangsung kan. Dimulai hari raya langsung lo cegak kan. Ada orang yang panjang ngakan, tidak mau puasa alah. Mana saya ruginya kan. Tiba orang azan nyolah tiah selangsung kan. Tapi buka lapak damino langsung tagak matonya. Nah ya kan. Mencari piti sekuat-kuatnya. Tapi ketika minta orang, minta dia Allah sebagai tidak mau. Rugilah segadang-gadangnya. Maka lambang dari kerugian itu adalah ketidaksenangan jiwa nanti ketika bertemu dengan itu. Maka Bapak dan Ibu Saudara digambarkan orang yang merugi itu adalah mereka mendapatkan balasan berupa neraka di akhirat. Apa nar itu makna asalnya api kan? Sesuatu yang sangat panas. Tidak ada orang yang taguk dipanggang. Tidak ada orang yang taguk. Hebat orang kalau masuk api angui kan? Tapi kenapa Nabi Adam, Nabi Ibrahim taguk? Bukan karena Ibrahimnya hebat, tidak. Tapi Allah yang perintahkan api, jangan angi api, kata Allah. Itu hebatnya. Kunu bardan wa salaman ala Ibrahim, ya nar kuni bardan wa salam. Wahai api, dingin kamu. Di Allah yang perintahkan. Kagunung dingin kan. Dia bukan Ibrahimnya yang hebat, bukan ayatnya yang hebat,
Tidak, karena Allah perintahkan api, api itu jadi dingin. Sehingga kata para ulama, ketika diperintahkan Allah, ya nar kuni bardan wa salaman. Kata para ulama, ketika itu seluruh api di dunia dingin ketika itu. Ya apa yang merokok ketika itu Anda idui apinya. Idui napi dingin kan. Begitu kata para ulama. Maka bapak dan ibu-ibu tak ada orang yang tangguh. Maka digambarkan oleh Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Maka orang yang sampai memuncak kerugiannya karena tak menjawab panggilan Allah di dunia, memuncak sehingga balasannya tempat yang paling memuncak pula, begitu. Karena memuncak kedurhakaannya ke Allah, maka sampai paling menderita pula. Maka ketika ditanya, sampaikan ke neraka Jahannam, hoi Jahannam halim talati, apa engkau sudah penuh? Apa jawaban Jahannam? Mana dia hal min mazid? Masih ada nak tambahan baru manyo masukkan kamu. Di Jahannam tu seroman batu jatuh kalau buat kan. Hilang tidak berkesan lagi. Orang yang di dalam babakia salwai usakwai kuai. Bahkan dalam surat Ibrahim dikatakan pakaian orang yang merugi tadi, yang banyak durakonya ke Allah, dia di Allah pakaiannya aspal kan. Bayangkan tanah kalau lunak, kalian digaledor kan, sekarang seraan kasih serak aspal, kare sakare-karehnya kan. Bara karehnya aspal tuh. Besok di akhirat orang-orang durako pakaiannya aspal kan. Kok dari itu beruntunglah kita orang beriman yang sudah menjawab panggilan Allah. Kita dalam rangka mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya agar di masanya ketika kita kembali kepada Allah kita balabo gali hawakan. Kalau di dunia aku, ya kabaranlah awak balabonya kan, ya kan, kabaranlah labonya. Kalau ada orang menjabat 2 periode, ya kan, kalau 3 periode jo, talaga 3 periode idemonya di orang kan, nggak bisa kan, sekitunya tuh kan. Kalau iwak kayu pitih awak banyak misalkan, barat taloknya kan, makan nasi sampai perut kenyang kan, pitih dek banyak bagian 5 piring almarhum gitu kan. Bisa. Mana lagi? Apalagi nan tua-tua kok tidak bisa menikmati lah kan. Dia orang kawak gulai cancang gali kudu. Tidak ternikmati lagi. Mana lagi? Dia pakai rancak kawak. Ibu-ibu nanggai nanompong kau dia baju merah berjalan sepanjang labuah. Gilo orang kan. Tidak ternikmati hidup lagi. Mana lagi yang bisa menikmati? Lawannya nang kurang diawakkan. Maka dari itu kalau ingin wak benar sebenar-benarnya bahagia, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Ikut isi perintah Allah karena serubu tidak ada orang dan punya kan. Kalau itu kalau ada wak peluang badoso jauhi dia wak. Jauhi dia wak kalau manggalih wak baduto kan. Karena orang baduto tujuannya ke neraka kan. Di kalau orang jadi pejabat, dek baduto nyo rasailah besok di akhiratnya. Satenya di malaikat kan. Mudah-mudahan awak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.